masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, ku di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Terima kasih Bapa. Ku rasakan dekapan cinta-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan
panas bagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah manis Kau dengar. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku sembah Kau. Kaulah alasan untuk ku hidup. Kaulah alasan, Kaulah alasan ku bernyanyi bagimu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil bacaan pada pagi hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Kita perhatikan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Di nama Tuhan, sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, memang tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh orang. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah kenal Tuhan, kita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita pasti baik-baik saja. Kita akan mengalami sesuatu yang baik terus. Kita tidak akan pernah mengalami masalah dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya adalah kita masih menjumpai dan kita juga pernah mengalami sebagai anak Tuhan. Kita menghadapi masalah. Kita pernah sakit. Kita pernah punya pergumulan. Dan banyak masalah-masalah yang juga dihadapi oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau anak-anak terang di dalam Tuhan. Terus bagaimana kita menyikapi semuanya ini? Kebenaran firman Tuhan tadi katakan dalam Ibrani 10 ayat 32, katakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang,
kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, sebenarnya ketika kita menjadi anak terang, ketika kita menjadi bagian dari sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan, maka memang tidak ringan bagi kita untuk menjalaninya. Sebagai anak terang, kita berjalan di dunia yang gelap ini, maka banyak tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi. Dimanapun saudara berada, mau di dunia sekuler maupun di dunia rohani, saudara akan menemukan banyak tantangan. Orang mungkin berpikir kalau di dunia sekuler itu banyak tantangan gitu ya. Artinya kita bergaul bersama-sama orang yang tidak seiman, maka pasti ada perbedaan. Ada sesuatu yang bertolak belakang gitu ya. Dari segi iman kita, dari segi tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh anak-anak terang dengan orang-orang yang di luar sana. Jelas ini menjadi persoalan. Tetapi ketika kita berada di dalam komunitas atau tempat yang sama pun, misalnya seiman di gereja gitu ya, kita pun juga akan menemukan tantangan. Sebagai anak terang, kadangkala ketika kita beribadah di satu tempat, di gereja atau di persekutuan, atau tempat-tempat yang lainnya yang dikemas dalam sesuatu persekutuan rohani, maka kita juga berjumpa dengan pribadi-pribadi yang bisa membuat kita menghadapi tantangan, persoalan. Orang bisa bermasalah dengan rekannya bukan nunggu kita nggak seiman. Ketika kita seiman pun, kita sama-sama anak Tuhan pun bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pandangan. Bahkan ide-ide kita pun juga bisa berbeda. Doktrin-doktrin yang kita pelajari, yang kita terima pun itu bisa berbeda. Dan inilah yang membuat kita harus paham dan bijaksana dalam menyikapinya. Mengikut Tuhan memang ada sesuatu yang Tuhan janjikan bahwa hidup kita itu akan dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah pun, Tuhan juga tidak tinggalkan kita. Dan Tuhan berjanji akan melepaskan kita, menyelesaikan setiap persoalan kita. Jadi Tuhan itu tetap konsisten, menyertai kita, memimpin kita, melindungi kita. Dalam keadaan apapun, Dia Tuhan yang selalu siap. Mengikut Tuhan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang di luar sana, ketika saya ketemu dengan beberapa orang di luar sana, itu juga ada yang mengatakan enak ya jadi anak Tuhan itu, atau seringkali mereka nggak ngomong anak Tuhan sih, seringkali mereka menyebutnya jadi orang Kristen gitu ya. Enak ya jadi orang Kristen itu, sesuatu yang baik-baik dok, kayaknya itu ayem, damai gitu ya. Kalau ibadah bajunya bagus-bagus gitu ya, rapi-rapi dan sebagainya. Banyak pujian yang saya dengar dari mereka yang belum kenal Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita juga melihat bahwa anak-anak Tuhan ini juga banyak juga yang hadapi masalah, persoalan. Kenapa bisa bersuka cita? Kenapa bisa kelihatan wajahnya kelihatan membawa damai dan sebagainya?
Ya karena itu yang biasa dilatih, yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai anak Tuhan, selalu mengucap syukur. Sebagai anak Tuhan, percaya bahwa dalam setiap menghadapi situasi apapun, maka Tuhan siap untuk melepaskan kita. Tuhan siap membuat mujizat dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita menjadi tenang, itulah yang membuat kita tidak kehilangan sukacita kita. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menghadapi masalah, yang kita tahu pasti nanti Tuhan yang akan selesaikan. Pasti Tuhan tidak tinggal diam. Lepas dari semuanya ini, kita tetap harus berjuang. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, coba kita sama-sama lihat Efesus pasal yang ke-6 ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita tidak sedang berhadapan dengan daging. Ketika kita menjadi anak terang, ketika kita menjadi anak Tuhan, dan kita menghadapi berbagai-bagai masalah, kita harus memahami bahwa masalah yang kita hadapi adalah trik dari iblis. Ini adalah siasat dari kuasa kegelapan untuk membuat kita kehilangan sukacita, untuk membuat kita keluar dari jalur firman Tuhan, untuk membuat kita tidak terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang biasanya kita selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, diinstruksikan oleh Tuhan untuk sejalur dengan Tuhan, searah dengan Tuhan. Seperti apa yang maunya Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan. Tetapi iblis itu tidak tinggal diam. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Contoh misalnya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Ketika kita mempraktekannya, maka enggak mudah. Ketika kita ngadepi masalah, apakah kita tetap bisa bersyukur? Nah, kadang-kadang iblis ini memakai hal-hal yang seperti ini, situasi-situasi yang bisa membuat kita tidak bisa bersyukur. Yang sepertinya itu sesuatu yang manusiawi kalau kita menghadapi masalah, terus kita menjadi sedih, muram, dan sebagainya. Ada sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita tetap bersyukur. Dan inilah saatnya kita memperjuangkannya. Kalau kita menyerah, kalau kita memilih untuk bersedih, memilih untuk terus-menerus tidak bisa bersyukur, menikmati keadaan yang sesungguhnya, maka saudara akan kalah dalam perjuangan saudara. Dan yang senang adalah iblis. Artinya bahwa kita sebagai anak Tuhan sudah kalah. Oleh sebab itu ini adalah perjuangan kita melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu ada di mana-mana. Mau di rumah saudara, mau di tempat aktivitas saudara, dimanapun dia siap untuk mengganggu kita. Oleh sebab itu kita perlu berjuang. Kita butuh sesuatu yang harus kita persiapkan
di dalam menghadapi kuasa kegelapan ini. Yang pasti, kalau kita sudah tahu kita menghadapi roh-roh yang jahat di udara, kuasa kegelapan, maka kita tidak bisa melawannya dengan fisik kita. Tetapi kita harus melawannya dengan kuasa Roh Kudus. Ketika roh jahat meluncurkan panahnya, ketika roh jahat mulai meluncurkan siasatnya untuk menjatuhkan kita, maka itu waktunya kita menggunakan kuasa Roh Kudus. Kita tanya kepada Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita menggunakan daging kita, ya jelas kita akan mengatakan, loh sekarang ini saya ini sedang berduka. Yang saya lakukan ya seperti ini, saya menangis, saya bersedih. Dan itu dipandang secara umum hal yang manusiawi, wajar. Tapi ketika kita bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan nanti akan kerjakan dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang, kita mengerti apa yang sedang kita hadapi, maka kita bisa bersyukur, maka kita bisa bersuka cita. Makanya ada banyak juga orang yang mengatakan demikian ya, orang-orang di luar sana. Loh, orang itu loh, bebannya padahal berat loh, kok masih bisa ya bersuka cita? Kok masih bisa ya jadi berkat bagi orang lain? Masih bisa memberikan senyum kepada teman-temannya yang lainnya. Padahal bebannya berat. Yang pasti dia tidak menggunakan kekuatan jasmaninya atau dagingnya. Tapi dia menggunakan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidupnya. Sehingga dia punya kemampuan. Dia punya penghiburan di dalam kehidupannya. Walaupun dia harusnya dihibur, tapi dia bisa menghibur orang lain. Kenapa bisa demikian rupa? Karena Tuhan yang berkarya dalam hidup orang itu. Ada banyak hal ketika kita mempersilahkan kuasa Roh Kudus untuk berada dalam hidup kita, maka perjuangan kita melawan kuasa kegelapan itu menjadi sangat ringan. Dan dipastikan ketika kita berjuang bersama dengan Roh Kudus, kemenangan yang akan terjadi. Saya mengerti ketika kita beraktivitas dalam sepanjang hari ini, kita pasti menghadapi tantangan, persoalan. Entah orang-orang yang berseberangan dengan kita, atau mungkin masalah-masalah yang lainnya yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kita memang tidak cari masalah. Tapi masalah itu kadang datang tiba-tiba. Dia juga tidak pernah milih-milih kepada siapa dia harus datang. Tidak peduli kondisi kita sedang baik-baik saja atau tidak baik. Dia datang aja. Dan ketika dia datang, pasti itu sesuatu hal yang perlu kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi, itu memang tidak mudah. Tidak gampang. Tapi percayalah ketika kita menghadapinya dengan Tuhan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang mungkin membuat saudara harus berjuang dengan berat, itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena saudara tidak berjuang sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Asal kita mempersilahkan untuk Roh Kudus ambil alih. Kita ikut mainnya Roh Kudus. Jangan kita yang ngatur Roh Kudus. Kita harus nurut apa yang Tuhan mau. Kalau Roh Kudus bilang, ya sudah ngalah aja. Diam aja. Ya sudah, kita harus diam. Lu kayaknya kalah.
kalau Tuhan yang nyuruh, kalau Roh Kudus yang nyuruh, kita pasti menang. Amin. Ya, secara dunia, secara mata jasmani mungkin kita kalah. Tapi kembali lagi bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita memperjuangkan iman kita. Kita memperjuangkan kebenaran yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Ketika kita tetap dalam posisi yang benar, kita tetap dalam jalur yang Tuhan inginkan, maka kita tetap menang. Kenapa? Karena kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus pengen untuk kita tetap diam dan kita menuruti, melakukannya, maka kitalah pemenangnya. Tidak peduli dunia mengatakan kita sedang kalah, ya nggak apa-apa. Memang itu cara ukur dunia atau cara ukur kegelapan. Berbeda dengan terang. Kalau kita sebagai anak terang, maka kita melakukan hal-hal yang sifatnya adalah membawa terang. Berbeda ketika hal-hal yang di dunia ini, mereka melakukan hal-hal yang gelap di luar firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama hidup dengan iman. Kalau dunia hidup berjuang bukan dengan iman, tetapi kita diajarkan untuk menjadi anak terang yang hidup berjuang dengan iman. Apapun yang saudara hadapi sepanjang hari ini, hidup perjuangkan iman saudara. Dan pastikan saudara terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga iman saudara tetap teguh. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Ada banyak loh anak-anak terang yang mungkin mereka merasa saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Sehingga mereka melepaskan imannya. Hanya gara-gara hal yang sepele mungkin. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini tidak sepele Pak, ini besar Pak, ini luar biasa Pak, Bapak tidak ngerti dan sebagainya. Saudara, apa yang diberikan Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan itu lebih besar dari apa yang saudara hadapi. Saudara sebenarnya, saudara dan saya ini harusnya layak masuk neraka, penghukuman, mati. Tapi oleh karena anugerahnya kita hidup. Oleh sebab itu, saudara renungkan ini. Jangan kita melepaskan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Perjuangkan itu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Asal kita mempersilakan Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Dan sepanjang hari ini, hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami tahu ketika kami memperjuangkan iman kami, itu sesuatu yang tidak mudah Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, kami akan mudah memperjuangkan iman kami ketika kami mengandalkan Engkau, kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, sehingga kami boleh mampu, kami boleh menang bersama dengan Engkau, dan kami boleh tampil sebagai orang-orang yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami percaya Tuhan, perjuangan kami akan kami lakukan bersama dengan Engkau. Dan kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau sediakan, pasti kami nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.